Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sri Lestari. Halo teman-teman, di video kali ini saya nggak masak juga nggak mukbang. Dan saya di sini seperti yang teman-teman lihat, ini adalah daging sapi yang harganya saya beli 800 NT ya. Dan daging sapi ini nanti saya akan rebus karena mau diambil kuahnya. Langsung saja saya akan bongkar semua belanjaan yang saya beli bersama daging beberapa hari yang lalu. Dan ini saya juga beli udang. Tapi udangnya udah mati ya, bukan udang yang masih hidup. Dan saya juga beli udang yang kecil teman-teman. Ini udang yang kecil-kecil banget yang bisa buat peyek atau buat pepes. Satu bungkus 100 NT. Dan ini yang besar-besar juga 100 NT ya. Karena cuma 10 biji jadi satu ekor itu 10 NT. Dan kalau udang yang kecil-kecil ini juga 100 NT, tapi menurut aku udang yang kecil itu termasuk mahal. Dan saya juga beli tetek bengek yang vegetarian. Ini saya nggak tahu apa namanya, tapi ini vegetarian. Tapi saya suka ya teman-teman, ini enak. Saya juga beli bakso cumi-cumi. Bakso cumi-cumi ini 10 biji 200. Dan ini kembang tahu. Kembang tahu ini kenapa saya beli lagi? Karena waktu itu pernah beli bersama tahu ini juga dan rasanya enak. Padahal saya kan nggak doyan tahu. Jadi pas beli ini enak, jadi saya beli lagi. Ada juga tomat, kembang kol, dan apa ini yang lobak ya teman-teman, lobak. Dan ini dia rebung kesukaanku. Ini tadi aku beli 125 NT kalau nggak salah. Dan saya juga beli ayam. Ayamnya ini saya beli sayap ya teman-teman. Sayap itu 7 potong. Harganya 100 NT. Dan lanjut ini kol. Kol itu biasanya mahal banget. Satu buah kol biasanya bisa 280, tapi ini kebetulan kok 100 NT dan masih ditambahin 2 buah pisang yang masih mentah. Saya bingung mau diapain ini. Dan alhamdulillah ya Allah, hari ini saya tuh ketemu temennya majikanku. Bukan, majikan temenku ya teman-teman. Dikasih sayur, ini dia tanam sendiri. Alhamdulillah sawi putih dan sawi pahit kesukaanku. Dan juga sawi cesim, tapi kecil-kecil banget ini. Kecil-kecil begini gak usah harus dipotong-potong, dicuci bersih, direndam terus direbus. Enak banget. Lanjut ya teman-teman, itu tadi daging sapi udah saya cuci dan saya udah panaskan air, udah mendidih, dan saya masukkan daging sapi yang sudah dicuci tadi. Dan daging ini nanti setelah direbus mendidih, airnya akan saya buang air pertama. Itu fungsinya untuk menghilangkan kotoran-kotoran atau darah dan ya kuman lah. Sedikit tidaknya kumannya harus dibuang dulu. Bakteri. Aduh ya Allah. Dan ini nanti biarkan sampai mendidih. Ada yang gak dipotong-potong ya teman-teman. Itu yang gak dipotong-potong tuh aku yang beli. Karena aku mau masak. Nanti kalau Mas Bule datang aku mau buat masak. Itu daging yang masih utuh. Terus juga persiapan kalau kucing saya nangis teriak-teriak ngecium daging sapi. Tapi mereka gak suka teman-teman.
Kucingku itu sukanya cuma udang sama ikan kembung, udah deh. Mereka tuh pinter. Mereka itu tahu kalau ikan kembung banyak omega 3-nya. Jadi dia maunya udang dan ikan kembung. Ikan salmon aja yang katanya ikan mahal, nggak suka karena dia tahu ikan salmon itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada omega 3-nya. Aneh kan? Padahal ikan mahal. Ya, alhamdulillah saya juga sukanya ikan kembung. Dan ini biarkan mendidih beberapa saat hingga darahnya yang ada di daging itu hilang ya teman-teman tuh. Lihat, bayangin aja ya kalau seandainya kita langsung masak di sayur. Ya Allah. Kayak gini kadang-kadang saya kalau udah begini tuh teman-teman, mau makan juga nunggu seminggu lagi. Oh ya teman-teman, terima kasih ya yang sudah mendukung channel saya setiap hari. Saya doakan semoga panjang umur, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, di Taiwan udah mulai musim dingin. Teman-temanku yang ada di Taiwan ataupun yang di Hong Kong, jaga kesehatan, siap-siap baju dingin. Nggak usah harus mahal, yang penting bisa buat ganti. Karena kalau beli baju mahal-mahal, apalagi baju dingin, nggak bisa dikirim ke Indo ya teman-teman, nggak bisa dipakai di Indo. Jadi nggak usah mahal-mahal, yang penting ada yang buat ganti. Dan ini saya sudah angkat dan dicuci bersih ya teman-teman. Dan saya menyiapkan kuah atau untuk masak daging sapinya. Hari ini, maksudnya di video ini saya akan membuat kaldu kuah sapi. Kaldu kuah sapi ini nanti kalau udah matang, mendidih banget, udah empuk, kuahnya diambil, daging sapinya dipisahin. Oh ya teman-teman, ini pesanan mamanya majikanku yang di atas. Suka banget makan. Udah beberapa kali tapi saya nggak pernah buat video. Tapi pas dagingnya mateng, kemudian saya angkat, saya lupa buat video karena majikan saya juga udah datang pas lagi ambil dagingnya, misahin dagingnya, dan kaldunya itu kental banget ya. Karena kuahnya keluar semua aroma. Nggak usah dikasih garam, nggak usah dikasih bumbu apapun. Karena orang Taiwan itu lebih suka makan kuahnya. Kenapa lebih suka makan kuahnya aja? Karena gizinya memang ada, beda dengan yang udah dimasak, dibumbuin. Nah teman-teman, ini waktu hari Jumat ya. Di Taiwan itu ada acara sembahyangan masak-masak. Jadi ini yang saya masak. Nggak ada B2-nya. Ini ayam dilu. Dan ini yang tadi saya belanja tahu vegetarian, kembang tahu. Dan saya tambahin juga telur ya. Dan ini suun, dan ini sawi pahit. Saya tidak membuat video karena terburu-buru. Dan ini kuahnya rebung ya teman-teman. Saya hari Jumat pagi harus ke rumah sakit, jadi saya pagi-pagi sekali masakin makanan ini buat majikan saya biar bisa sembahyangan gitu. Dan sekian dulu, wassalamualaikum.